Keempat pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu pertanyaan. Siapa yang bisa melarang Gibran pergi kemana-mana? Bukan bapaknya dong, kan sudah pisah kartu keluarga katanya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Mas Wapres dicariin loh sama para netizen. Kangen kayaknya itu sama Mas Wapres ya. Ibarat kata temen kongko, nggak ada elo, nggak rame. Beneran loh dicariin, saya nggak bohong. Ini ya, postingan netizen yang sudah dilihat 1,2 juta kali dan disebarkan sebanyak 1.200 kali. Artinya, kan banyak yang mencari keberadaannya Mas Wapres ini. Postingan ini ditulis pada tanggal 16 Januari lalu, hari Kamis. Yang dikatakan oleh netizen itu juga benar ya. Per tanggal 16 Januari, di situs resmi Wakil Presiden RI, postingan terakhir itu per tanggal 30 Desember. Sementara di channel YouTube resminya, video terakhir itu tertanggal 27 Desember. Apa kegiatan Gibran selama setengah bulanan di awal tahun 2025 ini? Yang dipertanyakan oleh para netizen ya. Kan wakil presiden itu digaji oleh rakyat. Wajar dong kalau rakyat mempertanyakan. Selama setengah bulan gak ada beritanya, Wapres ngapain aja? Gibran kan biasanya rajin bagi-bagi susu ya, sekalianlah sama pencitraan. Kalau tiba-tiba gak ada beritanya, jadi aneh gitu loh. Menghilangnya Gibran ini sangat kontras dengan keberadaan bapaknya ya, yang kayaknya itu setiap hari ada aja beritanya di media. Karena memang kegiatan bapaknya Gibran ini mengundang kritik. Misalnya ketika mengunjungi bank sampah di Banjarnegara pada tanggal 6 Januari lalu, yang konon dikawal oleh hampir 200 aparat kepolisian. Publik pun jadi rame karena menilai itu berlebihan ya. Seakan bapaknya Gibran ini sedang bersaing dengan Presiden Prabowo. Pertanyaan politisnya, kalaupun kegiatan bapaknya Gibran itu adalah pencitraan untuk 2029, kenapa bukan Gibran saja yang melakukan kunjungan seperti mengecek bank sampah di Banjarnegara itu, ya nggak sih? Kan lebih relevan. Kalau Gibran sebagai Wapres yang melakukan kunjungan, mengapa bukan Gibran yang ke sana? Ini pertanyaannya kita tandai sebagai nomor 1 ya. Nah, salah satu alasan yang jadi pemicu netizen mempertanyakan keberadaan Gibran adalah pada hari sebelumnya, tanggal 15 Januari, itu ada berita bahwa Gibran membatalkan kunjungan kerjanya ke Ambon dan Merauke. Alasan pembatalan itu katanya karena ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan. Timbul pertanyaan, agenda apa nih? Agenda kenegaraan yang mendesak, tapi kok nggak ada beritanya di media? Ini pertanyaan nomor 2 ya. Kita lanjut dulu dengan kegiatan Gibran ya. Mungkin pihak istana sempat melihat pertanyaan netizen itu. Atau berita media tentang itu ya masuk dalam pantauan mereka. Sehingga bagaikan menjawab pertanyaan para netizen pada tanggal 16 Januari itu, besoknya, tanggal 17, hari Jumat, Gibran pun muncul di depan publik. Sang Wapres ini mengunjungi posko korban kebakaran Kemayoran di Jakarta Pusat. Kegiatannya standar ya, bagi-bagi susu dan sembako. Ada sekitar 200 orang yang terdampak kebakaran itu. Katanya mereka juga sempat berdialog dengan Gibran, terutama soal kebutuhan-kebutuhan warga lainnya. Udah, itu aja kegiatan Gibran. Di sini timbul lagi pertanyaan, kenapa Gibran nggak sekalian meninjau program makan gratis ya? Kan pasti ada sekolahan dekat-dekat situ. Kenapa Gibran nggak sekalian mengecek program yang jadi program andalan pemerintah? Ini merupakan pertanyaan nomor 3. Saya pun mengecek website resmi Wakil Presiden RI. Kegiatan Gibran meninjau para korban kebakaran di Kemayoran ini sudah ada terpasang di sana. Menjadi kegiatan Wakil Presiden pertama di tahun 2025. Karena di bawahnya itu, yang sebelumnya tertanggal 30 Desember 2024 ya. Jauh ya jedanya sampai setengah bulanan. Padahal kan sebentar lagi merupakan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo.
yakni pada tanggal 28 Januari. Harusnya, sebagai wakil presiden, Gibran ini kan menggelar kegiatan yang menunjang citra pemerintahan, seperti peninjauan program makan gratis. Sebelum-sebelumnya kan Gibran hadir di beberapa uji coba makan gratis di berbagai tempat. Masa ketika sudah diterapkan, wakil presiden malah belum pernah meninjaunya. Per video ini dibuat, belum pernah loh ya. Yang ada, Gibran sempat menghilang selama setengah bulan. Aneh kan? Nah, ketika Gibran masih menghilang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari itu ya, ada sebuah konferensi pers yang sempat menyebut nama Gibran, yakni konferensi pers acara hari ulang tahun ke-65 Organisasi Pendiri Partai Golkar, MKGR, yang akan digelar pada hari Sabtu tanggal 18, Sabtu kemarin ya. Dalam konferensi pers tanggal 15 itu, Ketua Umum MKGR memastikan bahwa Gibran akan hadir dalam acara tersebut. Sementara untuk mewakili Presiden Prabowo yang nggak bisa hadir, akan diwakili oleh Raffi Ahmad. Ini kan acara besar yang sangat politis ya. Dari pernyataan Ketua MKGR saja, banyak pihak sudah memprediksi bahwa Gibran mungkin bakal bergabung jadi anggota MKGR. Bahkan menurut media, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, sudah memberikan sinyal kemungkinan Gibran akan dapat KTA dari MKGR tepat di acara puncak hari ulang tahun itu. Saya sendiri cukup yakin bahwa Gibran akan datang di acara itu ya, karena itu kan bisa jadi panggung politik buat dia. Apalagi Pak Prabowo kan sudah pasti nggak bakal datang. Maka Gibran akan menjadi orang dari pemerintahan dengan jabatan tertinggi di acara itu. Rasanya nggak mungkin untuk dilewatkan oleh keluarga Jokowi. Namun ternyata yang hadir hanya Raffi Ahmad. Sedangkan Gibran nggak datang. Ketua Umum Golkar Bahlil menyampaikan salam dari Gibran dan menyebut bahwa tadinya Wapres berkenan hadir. Tapi karena satu dan lain hal jadi nggak sempat hadir. Kalau melihat optimisme petinggi MKGR dan Ketum Golkar, sepertinya Gibran memang sudah memastikan akan hadir. Tapi kok nggak jadi? Dapat panggung politik kok malah nggak dimanfaatkan oleh Gibran? Nah, ini menjadi pertanyaan nomor 4. Cukup 4 pertanyaan aja ya. Pertama, mengapa bukan Gibran saja yang berkunjung meninjau bank sampah di Banjarnegara, Jawa Tengah? Kedua, mengapa Gibran membatalkan kunjungan kerja ke Ambon dan Merauke, padahal agendanya ke sana kan buat meninjau program makan gratis. Sementara alasan pembatalan itu kan katanya ada agenda kenegaraan yang mendesak. Tapi kok nggak ada beritanya di media? Pertanyaan ketiga, mengapa Gibran nggak sekalian meninjau program makan gratis di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat? Ketika dia meninjau para pengungsi kebakaran di sana. Pertanyaan keempat, mengapa Gibran tidak hadir dalam acara HUT MKGR yang bisa menjadi panggung politik buat 2029? Keempat pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu pertanyaan. Siapa yang bisa melarang Gibran pergi kemana-mana? Bukan bapaknya dong, kan sudah pisah kartu keluarga katanya. Yang bisa melarang itu ya Presiden Prabowo dong, sebagai atasannya Gibran. Padahal Gibran bisa sekalian meninjau program makan gratis loh. Kok malah dilarang pergi? Nah, saya kira ini ada hubungannya dengan menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Program makan gratis itu kan masih banyak cacatnya ya. Ada yang bikin keracunan, ada yang rasanya nggak enak, dan lain sebagainya. Saya kira sudah ada perhitungan dari Pak Prabowo bahwa Gibran malah akan menambah gaduh yang tidak diperlukan jika dibiarkan meninjau program makan gratis. Selain programnya yang disorot, kelakuan Gibran juga bakal kena sorotan. Jangan-jangan nanti diminta pidato, Gibran nggak mau. Atau pas pidato dikritik lagi, kayak anak SD baca. Jadi menambah gaduh aja. Sementara nanti kan yang disalah-salahkan pasti Pak Prabowo dong. Kedua,
Sepertinya Gibran memang sedang dipingit oleh Pak Prabowo untuk mengurangi kegiatan yang nanti bisa mendapat tuduhan sebagai pencitraan buat 2029. Kalau wakil presiden dibiarkan terus nyari-nyari kesempatan buat pencitraan, sedangkan kinerja pemerintah di bawah Presiden Prabowo belum bisa dapat nilai yang tinggi, kan Pak Prabowo lagi nanti yang kena. Kok presiden membiarkan saja wakil presiden kerjanya hanya pencitraan, bukannya kerja keras membantu presiden. Makanya pemerintahan jadi nggak beres. Kan bisa dinilai seperti itu. Ya emang susah kalau punya wakil presiden dengan kapasitas dan kapabilitas yang gampang kena blunder dan kritik. Jadi ngerepotin Pak Prabowo sendiri kan? Nah, bisa jadi juga ada unsur politis di balik semua ini, yakni soal persaingan di 2029, di mana Pak Prabowo bisa saja sedang mengambil peluang dari berbagai masalah yang sedang menimpa Pak Jokowi. Masalah dipecat PDIP, masalah tokoh dunia terkorup dari OCCRP, sehingga Pak Jokowi jadi nggak konsen, nggak terlalu ngurusin Gibran, sehingga Pak Prabowo pun bisa memamerkan kekuasaannya terhadap Gibran. Itu ada beberapa alasan ya, sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Pak Prabowo lah yang sedang membatasi kegiatan Gibran di depan publik. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.